tujuan pembangunan manusia Indonesia ini adalah bagaimana agar masyarakat kita berdaya secara ekonomi dan sosial. Karena apa? Pada dasarnya kita masih memiliki 9% lebih penduduk miskin. Kita lihat judi online ini, penipuan massal terjadi, justru menghabisi seluruh kapasitas ekonomi daya beli masyarakat paling bawah. Mungkin kita harus atasi judi online ini dengan kemampuan teknologi kita juga. Pemerintah dari periode ke periode memiliki program pemberdayaan yang dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga beserta stakeholdersnya. Berbagai kegiatan yang dibiayai APBN maupun non APBN tersebar di berbagai program, baik itu pemerintahan pusat, lembaga kementerian maupun pemerintahan daerah. Ini keberdayaan yang dibangun berdasarkan program-program itu. Nah, nampaknya kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa program pemberdayaan baik itu ekonomi, sosial, budaya ini tidak boleh menjadi sia-sia. Menjadi program kecil-kecil yang tidak terukur. Maka dibangunlah sebuah kementerian yang mengkoordinasi semua program pemberdayaan itu. Itu teknisnya. Tapi pada dasarnya adalah tujuan pembangunan manusia Indonesia ini adalah bagaimana agar masyarakat kita berdaya secara ekonomi dan sosial. Karena apa? Pada dasarnya kita masih memiliki 9% lebih penduduk miskin. Yang di dalamnya ada miskin ekstrim, sudah tinggal 2,3 jutaan, 0,82%-an gitu. Itu miskin ekstrim, kemudian rentan miskin atau miskin gitu. Itu sekitar 8 sekian persen. Nah, pemberdayaan pada level masyarakat miskin ini tidak boleh berhenti kepada ketergantungan menerima bantuan sosial. Kita harus terus bergerak, jumlah penerima bantuan sosial semakin berkurang, masyarakat mandiri dan berdaya semakin besar jumlahnya. Sehingga masyarakat miskin yang terdiri dari miskin ekstrim, rentan miskin, naik menjadi masyarakat yang berdaya dan menjadi mandiri. Sehingga program-program bantuan sosial harus mendorong masyarakat untuk mandiri, kecuali pada lansia, kemudian difabel yang tidak produktif, kemudian pada yang kemiskinan ekstrim yang masih harus kita kurangi itu. Basicnya adalah menumbuhkan dan memperbanyak pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini pelaku bisnis baru atau mengembangkan usaha kecil menengah yang sedang tumbuh. Nah, ini ada beberapa level program. Yang pertama tentu membangun sebuah kesadaran untuk kemampuan dan kemauan untuk mandiri dan terserap pada dua. Yang pertama sebagai tenaga kerja produktif yang terserap dengan baik di pasar kerja. Tapi yang kedua menjadi pengusaha yang mandiri tanpa harus bergantung kepada dunia kerja. Nah, dua ini kita mulai dari yang pertama tentu meningkatkan kapasitas, kemampuan melalui berbagai program-program pelatihan, peningkatan kapasitas pengusaha UMKM. Kemudian yang kedua, akses kepada permodalan, di mana sampai hari ini kita belum memiliki strategi yang komprehensif ya. Misalnya kita memiliki
yang namanya KUR. Tapi KUR ini bunganya sangat tinggi, proses dan akses untuk mendapatkan KUR tidak mudah. Banyak yang non negara, misalnya Baitul Mal wat Tamwil, BMT, Koperasi Simpan Pinjam, atau berbagai justru yang berkembang rentenir, itu yang sangat mudah diakses oleh masyarakat pelaku usaha kecil, mikro sekali, mendapatkan akses modal yang cepat dan mudah justru dari rentenir, tetapi dengan beban yang berat. Nah, pemerintah harus mengambil alih keadaan itu, sehingga yang disebut KUR itu kita evaluasi menjadi akses permodalan yang semudah orang mengakses rentenir itu, tapi juga tidak seberat beban yang ditanggung oleh para peminjam pada pelaku usaha yang sangat mikro. Selain itu tentu kapasitas usaha dan kualitas produksinya itu harus terus kita perhatikan, sehingga mulai kemasan, branding, standar mutu itu harus kita intervensi. Nah, yang menyangkut ini juga membuka akses pasar dan melindungi pasar dari produktivitas usaha kecil menengah. Jadi di kementerian ini ada dua yang menjadi salah satu prioritas, atau prioritas dua sekaligus satu langkah. Yang pertama, yang miskin menjadi naik kelas berdaya, yang sudah menjadi kelas menengah atau kelas berdaya itu tidak turun menjadi kelas miskin. Nah, salah satunya tentu kelas menengah ini lebih banyak menjadi korban karena kurang mendapatkan perhatian. Kita lebih fokus di kemiskinan. Nah, kali ini tidak. Kelas menengah harus mendapatkan perhatian, terutama pemerintah harus memberikan stimulan ataupun fasilitasi kepada kelas menengah ini untuk terus naik, tidak menurun. Misalnya beban pajak yang tidak terlalu tinggi. Ini kontroversi PPN 12% ini mestinya betul-betul mempertimbangkan jangan sampai jumlah kelas menengah yang sudah naik kelas dari miskin ini rontok habis gara-gara PPN. Tugas pemerintah lah ini turun tangan agar kolateral baru ini harus di backup akses permodalannya, dan dalam hal ini tentu harus dikombinasi pada dua hal. Yang pertama regulasi yang memungkinkan, yang kedua pertemuan titik temu kepercayaan kepada pengusaha tengah ini yang harus diberi jaminan oleh negara, pemerintah. Betul, 3 aspek yang harus saya tuntaskan. Yang pertama, kemiskinan ekstrim 0. Yang kedua, pengurangan jumlah rentan miskin, yang rawan miskin sampai 5%, maksimal 5%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8%. Ini menjadi kontribusi kita. Nah, yang ketiga, kita membuka seluas-luasnya pasar kerja baru di dalam negeri yang bisa menumbuhkan potensi produktivitas rakyat Indonesia. Nah, dari aspek ini mulai dari 4 sektor ya, sektor desa, sektor usaha kecil menengah, sektor koperasi, sektor perlindungan pekerja migran. Ini menjadi perhatian serius dari Kemenko Pemberdayaan ini, dan melalui target-target pembangunan 5 tahun yang akan datang,
kita yakin APBN kita akan meningkat jumlahnya sehingga bisa mempercepat penerima bantuan sosial lebih produktif dengan membuka akses-akses yang lebih banyak lagi. Nah, dari situ bansos tidak hanya karitatif, bansos lebih yang karitatif memang tidak bisa dihindari, tapi bansos dalam artian pemberdayaan itu akan menjadi besar lagi jumlahnya. Kita berharap dengan strategi penerimaan negara nanti akan kita lihat bagaimana kita berharap jumlah bantuan sosial ini meningkat dari APBN kita, tapi bukan bansos yang karitatif, meningkat juga bansos yang beraspek pemberdayaan. Ya, seperti yang kita ketahui, teknologi informasi, terutama teknologi digital ini betul-betul memiliki sisi positif yang sangat produktif, baik dari efisiensi produksi, efisiensi proses produksi, baik dari cost produksi, gitu. Juga begitu memberikan peluang-peluang baru bagi ekonomi nasional kita, bagi pelaku usaha kita, bagi percepatan produktivitas tenaga kerja kita. Itu semua tahu sisi positifnya yang tentu akan kita gunakan betul digitalisasi ini dalam seluruh aspek pemberdayaan. Misalnya UMKM, kita harus memberikan kapasitas kemampuan digital kepada seluruh usaha kecil mikro sehingga mereka bisa menservis para customer ini dengan memuaskan. Yang kedua, digitalisasi pada proses lingkungan ekonomi di mana efisiensi dari transaksi melalui platform-platform pasar yang begitu kompetitif. Banyak sekali platform-platform yang akan kita libatkan. Misalnya kita sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai platform digital seperti Tokopedia, seperti TikTok, seperti beberapa platform pasar yang tentu ini mau tidak mau harus kita libatkan sehingga UMKM terutama pelaku bisnis yang paling mikro tidak menjadi korban dari proses digital ini, justru menjadi aktor yang memanfaatkan digitalisasi ini. Hari ini misalnya Kementerian UMKM dalam koordinasi saya memaksimalkan penggunaan QRIS, ya, pembayaran digital itu buat yang paling bawah sehingga tidak membebani pelaku yang paling mikro, tetapi justru memfasilitasi lebih mudah. Itu sisi positif banyak sekali yang harus kita kejar untuk benar-benar era digital ini jadi peluang tumbuh kembangnya keberdayaan pelaku ekonomi dan keberdayaan masyarakat, termasuk keberdayaan sosial bukan hanya ekonomi. Dengan digitalisasi semua aspek ini, misalnya semua bantuan sosial tepat sasaran dan seterusnya. Yang kedua, tentu kita akan menghadapi dampak negatif, apalagi artificial intelligence yang kita lihat akan mengurangi banyak tenaga kerja kita di wilayah-wilayah yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh tangan-tangan tenaga kerja kita. Nah, di situ kita harus kompromi supaya kemajuan era digital, terutama sejak adanya percepatan
artificial intelligence ini di dalam dunia teknologi kita ini tidak memberangus atau justru menghabisi potensi peluang kerja masyarakat kita. Nah, salah satunya agar para terutama anak muda ya, kita memiliki peluang bonus demografi yang sangat besar. Jangan pernah lengah terhadap bonus demografi ini, karena kalau lengah dikit digitalisasi pun akan menghabisi semua peluang potensi anak-anak muda ini di dalam menggunakan energi bonus demografi ini. Sehingga kita harus betul-betul lahirnya era teknologi digital ini sebuah era yang justru memberikan akses kepada anak muda. Tentu di sini tidak ada jalan lain kecuali peningkatan pendidikan vokasi yang mudah diakses oleh kalangan muda. Jadi bonus demografi ini kan tinggal beberapa tahun yang akan datang. Sehingga kita harus memacu betul semua potensi vokasi ini. Nanti saya akan kerjasama dengan Kemenko PMK untuk pendidikan yang lebih memberdayakan bagi potensi bonus demografi ini. Usia muda yang sangat energik ini tidak disia-siakan, bahkan kalau kita salah bisa menjadi beban yang berat untuk bangsa kita. Pengangguran yang usia produktif itu menjadi bumerang nanti. Nah, dampak negatif digitalisasi tentu kita terus harus antisipasi, termasuk kita lihat judi online ini, penipuan massal terjadi, justru menghabisi seluruh kapasitas ekonomi daya beli masyarakat paling bawah. Mungkin kita harus atasi judi online ini dengan kemampuan teknologi kita juga. Kominfo harus betul-betul canggih mengatasi dampak negatif era digital ini. Penipuan judi online ini, saya sampaikan bahwa judi online yang melibatkan rakyat menengah bawah dalam jumlah tidak kurang dari 4 jutaan sampai 5 jutaan penduduk yang terlibat di dalam judi online ini adalah korban-korban digital yang berkedok harapan dan impian, tapi sebetulnya penipuan. Nah, ini kita atasi melalui regulasi, penegakan hukum, represi, tapi yang lebih lanjut lagi adalah pemberdayaan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi era digital ini dengan tidak terjebak pada bukan hanya judi online. Sekarang pinjaman online ini mencekik betul. Orang dengan mudah ambil pinjaman, hanya ingin foya-foya sebentar pinjaman online lalu tergerus menjadi miskin baru. Semuanya disita oleh pelaku pelaksana pinjaman online ini. Itu saya belum tahu detail angkanya, tapi saya menyaksikan setiap harinya rakyat kita tumbang secara ekonomi akibat pinjaman online dan judi online. Ada aspek pemberdayaan yang kita lakukan mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin menjadi berdaya. Ini akan sia-sia kalau kemudian setiap hari terjadi pemiskinan baru. Terutama yang kita lihat fenomena terakhir hari ini adalah bagaimana rakyat paling bawah uangnya habis untuk judi online dengan seluruh kegiatan yang sangat tidak baik untuk mereka. Nah, salah satu yang menjadi concern kita adalah menghentikan semua jenis perjudian yang merugikan masyarakat. Apalagi saya menangkap perjudian di kalangan bawah online ini bukan perjudian, adalah penipuan, berkedok judi. Jangka pendeknya korban judi online kita rehabilitasi.
baik kesehatan mental, kesehatan psikologis, melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan yang memungkinkan terjadi pemberdayaan individu maupun kelompok sehingga mereka korban-korban ini sembuh dan berdaya kembali. Menyadarkan bahwa judi online ini penipuan, judi online ini bukan harapan yang menguntungkan, karena jebakannya seolah-olah ada untung dan kemenangan di depan, pada dasarnya adalah bagian strategi penipuan untuk menguras harta kalian. Ini penyadaran itu penting, dan itu melalui pendidikan, melalui seluruh tokoh-tokoh, kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan seterusnya. Nah, pada level kedua setelah ini jalan, ya kita atasi dulu regulasi yang bisa menghentikan penipuan-penipuan berkedok judi ini. Regulasinya diperkuat, kemudian tindakan represif hukum untuk menghentikan penipuan berkedok judi ini adalah melalui tindakan-tindakan represif yang bisa menghentikan semua jenis penipuan melalui judi.